Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 27 April 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Semoga kita terus semangat untuk menyambut aktivitas kita pada hari ini. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati dalam doa. Tak putus-putusnya kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami saat ini rindu untuk firman Tuhan meneguhkan hati setiap kami, agar di dalamnya kami bersemangat untuk melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Jagai kami Tuhan agar firman-Mu tidak hilang dari kehidupan kami, melainkan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita merenungkan pada hari ini adalah dari Injil Yohanes pasal 15, ayat yang kedua dan yang keenam, yang demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Renungan pada hari ini diberi judul Cut Off. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di kalangan anak muda sedang marak istilah cut off. Cut off itu artinya memotong atau menyingkirkan. Istilah ini kerap dipakai dalam pola berelasi, terutama anak muda, di mana ketika kita sudah merasa tidak lagi cocok, tidak lagi sefrekuensi dengan teman kita, karena satu dan lain hal. Entah mungkin karena konflik, entah mungkin karena teman kita menghambat perkembangan kita, entah mungkin karena teman kita justru menjadi racun yang menghambat produktivitas kita berhak untuk melakukan cut off terhadap relasi itu. Menurut sang pelaku cut off dalam relasi itu, ada banyak alasan yang layak diperjuangkan. Antara lain, untuk menjaga kewarasan, kebahagiaan, dan produktivitas kita. Bahkan ada juga bagian dari dalam Alkitab yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Perkembangan pola relasi hari ini membuat saya secara pribadi bergumul lebih dalam tentang relasi antara manusia dengan Tuhan. Seandainya manusia berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan, apakah kemudian Tuhan juga ingin meng-cut off relasinya dengan kita? Apakah kita kemudian akan dibuang ketika kita mengecewakan Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 ayat bacaan kita hari ini mewakili pembahasan kita yang menyeluruh terhadap perikop dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 tentang pokok anggur yang benar. Dalam bacaan ini dikatakan, ketika ada ranting yang tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong. Apakah itu berarti Tuhan akan menyingkirkan kita darinya? Tentu tidak. Minggu lalu kita belajar tentang firman Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Untuk melindungi kita, Ia akan menyerahkan apapun, bahkan nyawanya sendiri. Dengan kasih sayang yang begitu besar, tidaklah mungkin kita dibuang dan disingkirkan begitu saja oleh Tuhan. Tetapi kasih sayang Tuhan yang besar itu bukanlah pembenaran untuk kita melanjutkan hidup yang penuh dengan dosa. Pembicaraan utama dalam perikop kita hari ini bukanlah tentang berbuah, melainkan tentang melekat. Hari ini kita diingatkan untuk kita memeriksa diri kita. Apakah kita sebagai ranting sudah sepenuhnya melekat pada pokok yang benar? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya sekedar menempel, bahkan sekedar menggantungkan diri. Bagaimana cara memeriksanya? Indikator sebuah ranting melekat pada pokok pohon adalah buah. Maka mari kita memeriksa diri kita. Apakah kita sudah sedemikian rupa mengusahakan diri kita untuk melekat pada Tuhan supaya kita bisa berbuah? Atau justru kita saat ini sedang sibuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tugas kita? Atau jangan-jangan kita sedang melakukan hal yang tidak penting di dalam kehidupan ini?
Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu teramat sangat besar dalam hidup kami. Namun itu tidak menjadi pembenaran untuk kami melanjutkan hidup yang penuh dengan dosa. Melainkan sebisa mungkin kami mengupayakan hidup kami melekat seutuhnya kepada Tuhan. Agar kami berbuah dengan maksimal dan menjadi berkat kemanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.